Ya, pemirsa, Jambore Penyuluh Pertanian tingkat nasional digelar di tempat saya melaporkan saat ini, Sigi, Sulawesi Tengah, dan ini dihadiri oleh ribuan peserta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura. Bapak, apa kabar? Sehat, Bapak? Sehat. Dan juga sudah ada Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Bapak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bahas mengenai kekuatan pangan maupun pertanian dari Sulawesi Tengah. Dan untuk itu saya akan ke Bapak Gubernur dulu. Bapak mungkin bisa jelaskan kenapa acara penyuluhan pertanian ini digelar di Sigi, Sulawesi Tengah. Banyak sebabnya. Salah satu IKN. Kami harus mempersiapkan itu. Karena yang paling depan Sulawesi Tengah sama IKN itu. Dan itu IKN menguntungkan kami, sehingga sangat dekat dengan luas lahan. Kami 61.000 km persegi, lebih luas yang ada di Sulawesi. Jadi kami harus bisa menyangga sebagai daerah penyangga daripada IKN ke depan. Jadi itu semuanya, sehingga kita diberi daerah KPN, Kawasan Pangan Nasional, untuk mempersiapkan semuanya hortikultura. Kami punya poso tanah, kita akan jadikan cadangan untuk sayur mayur nanti ke depan. Daerahnya memang penghasil kol, penghasil segala macam ya. Jadi Donggala harus menyiapkan pantai barat ini, kerik batu aja dari sini. Memang Kalimantan itu dari dahulu kala, dari zaman Belanda, semua dari sini, sapinya, ayamnya dari sini. Sekarang lebih besar pasar ya. Semua rakyat sini bisa mencari keuntungan daripada IKN ini. Sulteng ini, Sulawesi Tengah ini menjadi penyangga pangan utama IKN dan juga daerah investasi begitu. Ini seperti apa sih Pak proses persiapannya? Ya itulah semua dipersiapkan. Sumber daya manusia aparat di OPD saya juga harus. Ya karena dulu orang sini asal kerja aja lah. Ya apa yang bisa. Tidak. Contohnya gini. PAD saya dulu saya terima ini 900 miliar. Saya ngotot untuk bisa, akhirnya sekarang hampir 2 triliun. Luar biasa. 2 triliun. Kita harapkan nanti kalau kita punya perusahaan sudah lebih sawit apa semuanya, nikel ini semuanya bisa, emas. Di sini ada emas, ada biji besi, ya, ada tembaga, ada smelter tembaga baru kita buat. Ini bisa lebih meningkatkan investasi. Dan kemarin 4 besar Indonesia investasi termasuk Sulawesi Tengah. Dari target pemerintah berikan kita 43 triliun, kita dapat 118 triliun kemarin tahun. Kekayaan alam yang ada Sulawesi Tengah ini, kenapa tidak kita manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar ke depan ya? Menjadi penyangga pangan utama IKN ini, tantangannya apa sih Pak buat Bapak sebagai gubernur pemegang kebijakan? Mendorong masyarakat itu untuk bisa bahwa Kalimantan itu ada harapan kita ke depan. Ya, harapan kita Sulawesi Tengah ini, Kalimantan itu. Kita biar tanam durian 10 pohon, 100 pohon, kalau nggak ada pasar, nggak bisa. Pasar kita Kalimantan, IKN, baru kita berpikir keluar. Seperti tadi dikatakan oleh, kalau 7 triliun impor anggur. Yang cocok anggur ada di Kota Palu, kenapa tidak kita jadikan pertanian anggur masyarakatnya? Artinya sudah siap ya Pak? Sudah siap. Ya. Makanya ini ini penyuluh ini kita undang supaya Pak Menteri datang. Kita undang, kita bikin di sini supaya Pak Menteri datang lihat negeri kita ini seperti ini. Ini pertama Pak Menteri dilantik terus datang ke Palu. Jadi kami sangat bangga. Kami terima kasih rakyat Sulawesi Tengah ini pada Pak Menteri yang baru bisa nanti memberikan kami kemudahan apa yang pengarahan, memberikan pengarahan kepada kami apa yang harus lebih kami lakukan ke depan. Nah Pak Gubernur, mungkin untuk penyangga pangan sendiri ini kesiapan para petani ini seperti apa? Ada petani yang sudah maju, ada yang belum. Yang karena di Sulawesi Tengah juga masih banyak suku terasing, banyak suku terlambat yang harus kita dorong juga untuk bisa. Yang di atas gunung itu harus kita dorong. Seperti gunung ini, semua ini banyak suku-suku suku Tado yang namanya memang bertani tradisional yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Berarti untuk para petani sendiri juga SDM-nya dipersiapkan ya untuk hal itu. Nanti dengan sendirinya akan berkembang. Nah untuk Pak Mentan,
saya ingin bertanya mengenai Jambore penyuluhan pertanian ini seperti apa. Tapi tahan dulu Pak, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Ya Pak Pemirsa, kembali lagi dengan saya dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan pembahasan yang juga sangat luar biasa, itu mengenai pertanian dan pangan Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, saat ini saya mau menanya ke Pak Menteri, Pak, mengenai tujuan diadakan Jambore penyuluhan di Indonesia ini apa sih Pak? Yang pertama tentu arahnya peningkatan produksi. Kami berkumpul bersama penyuluh seluruh Indonesia, penyuluh pertanian dan KTNA. Penyuluh pertanian adalah pahlawan pangan kita. Penyuluh ini terdepan yang mengetahui denyut nadi pangan di Indonesia, sehingga kami ingin tahu persis apa yang dibutuhkan, apa yang kami bisa berikan khususnya solusi kepada petani-petani Indonesia. Ini kami diskusikan nanti kurang lebih 2 jam. Sengaja kami kumpulkan seluruh Indonesia. Dan saya apresiasi Pak Gubernur, terima kasih. Ini mungkin kunjungan pertama saya ke luar daerah setelah 1 minggu yang lalu dilantik. Ini luar biasa Pak Gubernur, mengumpulkan petani, PPL, KTNA se-Indonesia. Se-Indonesia. Tingkat nasional ya Pak? Tingkat nasional. Nah, ini jika kita lihat Pak, ini digelar di Sulawesi Tengah. Mungkin dari pandangan Pak Menteri sendiri melihat kesuburan tanah Sulawesi Tengah ini seperti apa sih Pak? Bisa dimanfaatkannya seperti apa Pak untuk Indonesia? Jadi kita melihat punya keunggulan komparatif, punya agroclimate yang baik untuk hortikultura. Saya melihat potensi kemarin ketemu dengan petani anggur, petani durian kemarin. Kami diskusi. Ternyata bisa memproduksi anggur kualitas yang baik. Kemudian durian ini sudah menembus ekspor ke negara lain. Nah, potensi ini, keunggulan komparatif daerah ini kita harus dorong. Sehingga kami putuskan kemarin ini menjadi kota anggur dan kota durian. Targetnya adalah mungkin 5-10 tahun ke depan anggur dipenuhi, anggur Indonesia impor ini dipenuhi dari Sulawesi Tengah. Ini luar biasa, visioner beliau. Aku lihat langsung anggurnya kemarin, luar biasa. Nah, ini kami akan lakukan pendampingan, kami memberikan bantuan teknologi, dan insya Allah ini minggu tiba timnya ke sini. Kita harus bergerak cepat. Alam kita subur, tanah kita luas, kita harus bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur untuk menggarap negeri yang kita cinta ini. Nah Pak Gub, udah disampaikan langsung nih sama Pak Menteri, katanya Sulteng ini ada kuat di anggurnya, duriannya. Kesiapannya seperti apa nih Pak? Lihat. Itulah, saya hampir setiap sekarang ini ada 10.000 sudah ya. Setiap jalan-jalan bagi durian ya itu. Di mana kecamatan yang bisa tumbuh durian, kita bagi lagi durian ya. Supaya kita targetkan nanti. Saya juga dapat dari Menteri Marves itu untuk menanam 3.000 hektar. 3.000 hektar durian waktu mereka pulang dari Cina dengan Presiden. Itu akhirnya investor dari Cina datang melihat itu daerah untuk ditanam durian. Karena memang durian kami, montong kami lebih kering tapi manis ya, daripada Thailand punya becek. Berarti bisa kalahin Thailand nih Pak bisa ya? Kita. Optimis makanya ya, kita Pak? sekarang kirim ke Thailand yang kirim ke Cina. Sudah ekspor ke Thailand bahkan? Ke Thailand sudah. Sebenarnya kalau musimnya durian yang apalagi durian matahari sama dengan musang kingnya Cina. Kita ada berapa jenis ya? Ada berapa jenis namanya unggulan dari durian-durian itu. Tapi cuma dua namanya yang saya hafal, yang lain saya tidak hafal. Nah untuk itu Pak Menteri Pertanian, kira-kira support dari pemerintah pusat sendiri seperti apa? Pertama pendampingan, itu mutlak kita lakukan pendampingan. Kemudian teknologi kita berikan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi. Kemudian menekan biaya produksi sehingga petani tertarik. Petani itu sederhana, beri ruang untuk untung, pasti dia berproduksi. Petani sangat sederhana, jangan dibiarkan dia berjalan sendiri, jangan biarkan petani merugi. Kalau petani rugi, berhenti berproduksi. Nah, kita dengar
petani dari China saja, China, mau bercocok tanam durian di sini. Bayangkan, orangnya yang datang bercocok, begitu menariknya agroclimate, kondisi tanah yang ada di Sulawesi Tengah. Minggu ini timnya datang. Untuk itu Pak, untuk di penyangga pangan IKN sendiri seperti apa Pak melihatnya? Ini sejak awal, itu 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, saat IKN dipersiapkan, belum diputuskan, kami langsung rapim, saya katakan, persiapkan IKN berdaulat pangan, mandiri pangan. Jadi yang memenuhi kebutuhan pangan, hortikultura, peternakan itu dipenuhi oleh daerah penyangga seperti Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur luar biasa cerdas. Nah mungkin nanti anggur, jadi saya ulangi, IKN itu harus dipenuhi kebutuhannya oleh provinsi tetangga dan oleh Kalimantan sendiri. Jadi IKN dipenuhi oleh provinsi tetangga. Berdaulat pangan, intinya. Berdaulat pangan. Kemudian provinsi lainnya bisa menyangga pangan, membuat kawasan pangan. Pak Gubernur sudah membuat kawasan pangan kalau tidak salah 15.000 hektar. Rencana baru 1.000 lebih yang kita mulai. Nanti aku membayangkan anggur dengan durian itu bertambah lagi dari Sulawesi Tengah lagi. Dari Sulawesi Tengah. Apel dari Jawa Timur. Kemudian padi dari Sulawesi Selatan. Karena unggul dengan. Jadi sesuai mensupport IKN oleh provinsi-provinsi sekelilingnya sesuai keunggulan komparatif daerah itu. Nah itu kan sekeliling daerah mempunyai kapasitasnya untuk mengoptimalkan penyanggaan pangan IKN sendiri. Untuk Sulawesi Tengah sendiri berapa persen kira-kira Pak? Bisa 20%. Bisa 20%? Bisa 20% sampai 30%. Karena durian, anggur, dan masih banyak yang lainnya. Bawang di sini unggul. Bawang, tapi fokus kalau bisa setiap provinsi ada komoditas unggulannya. Sulawesi Selatan unggul di peternakan padi, di sini anggur dengan durian, kemudian Jawa Timur dengan apel dengan padi, kemudian NTT itu dengan peternakannya. Ini sempurna negeri kita, kaya banget. Nah intinya bagaimana ini berdaulat, dipenuhi oleh provinsi sekitarnya. Sehingga tidak impor dari negara lain. Baik, Pak Gubernur tadi sebutin 20%. Sanggup nggak nih Pak? Oh sanggup. Sanggup ya? Masa? Kira-kira dampak positifnya apa sih Pak dengan menjadi penyangga utama IKN ini? Wah, rakyat saya jadi makmur. Jadi makmur? Pasti makmur. Ya kita dagang aja. Kan sabuk Nusantara itu sewanya cuma 19.000. Kita pelihara ayam 10 aja bisa kirim di Kalimantan. Besok kita sana balik lagi. Tinggal perhubungan yang dan saya minta dari Menteri PUPR infrastruktur saya. Karena banyak sekali di atas itu coklatnya, apanya, emas, apa semuanya yang tidak bisa. Menjual mana? Yang di tengah-tengah antara Sulawesi dengan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu, mau ke Sulawesi Selatan nggak ada transport yang baik, mau ke kita juga nggak ada. Masamba itu kira-kira kalau terbuka Kalimantan Timur, semua bisa masuk ke situ. Makanya harus kita bangun jalan supaya juga mereka makmur. Bukan cuma kita sini. Ikan dari utara bisa. Manado kan ikan tongkolnya Gorontalo bisa kan masuk semuanya. Jadi saya pikir ke depan ya kita ngambil buah yang tadi disanakan, yang itu, kemudian Sulawesi Selatan dengan berasnya, kemudian utara dengan ikan-ikannya, tongkolnya, apa segala macam, ya bisa memenuhi. Jadi kami orang Sulawesi ini diuntungkan oleh IKN. Baik. Ke depan. Ya, Pak Gubernur, ini kita kan ada fenomena El Nino atau kekeringan. Nah, saya ingin membahas mengenai hal itu, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan bahas mengenai kekeringan, apakah berdampak di Sulawesi Tengah, kita akan bahas usai jeda. Ya, pemirsa, kembali lagi dengan saya dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa, dan saat ini saya ingin membahas lebih dalam mengenai dampak El Nino atau efek kekeringan yang menerpa seluruh dunia, bahkan Indonesia ya Pak ya. Nah, tapi jika kita lihat data dari BPS sendiri, meski adanya El Nino ini, posisi Sulawesi Tengah mengenai support pangan ini tetap 4
teratas di Indonesia. Ini bagaimana Pak bisa seperti itu? Jadi begini, terus terang saya, hutan saya lebat di atas. Itu lebat, dari ke bawah itu lebat semua. Kalau saya kemarin naik pesawat yang buatan tahun 55, saya naik pesawat dengan padan rem, itu kita naik, kita lihat itu jalan di atas pohon. Jadi, dan kelihatan air sungai itu masih ada semuanya. Jadi bisa mengairi sawah, bisa mengairi mana, seperti Poso. Cuman Poso kemarin kekeringan soal apa itu listrik. Yang Pak JK punya itu tinggal 70 mega dari 515 mega. Itu saya usulkan mereka pakai hujan buatan lah, untuk supaya dana Poso itu juga bisa lebih. Jadi masih banyak sungai-sungai karena hutan saya lebat, sungai-sungai masih ada yang bisa mengairi sawah-sawah. Jadi itu kira-kira salah satu penyebab. Ya walaupun sekarang baru mau hujan, tapi hujannya masih ini, tapi pengairan bisa terpenuhi karena adanya sungai-sungai. Sungai-sungai kita belum kering semua. Nah, untuk Pak Menteri Pertanian, Pak Nur, melihat fenomena El Nino sendiri ini persiapannya apa sih Pak? Tingkat nasional? Iya, atau khususnya nasional, kemudian juga melihat tanah kesuburan Sulawesi Tengah ini agar tetap bertahan begitu produksinya. Ya. Yang pertama, kita sudah persiapkan sebelumnya. Dulu ada pengalaman kita El Nino 2015. 2015. Itu luar biasa. Kita hitung kalau tidak salah waktu itu. Kalau kita tidak melakukan antisipasi, itu kita bisa impor 16 juta ton beras pada saat itu. Tapi alhamdulillah kita hanya mengimpor 1,5 juta ton pada saat itu. Kemudian berikutnya kita swasembada. 2017 swasembada. 2019 swasembada, 2020 swasembada. Ini era Pak Jokowi 3 kali swasembada nih. Yang melakukan semua teman-teman PPL yang kumpul hari ini. Jadi kita bisa. Nah, kemudian mengantisipasi, Bapak Presiden luar biasa, sudah membangun irigasi di mana-mana. Kita membangun 1 juta embung. Ada air, ada kehidupan. Bahkan saya katakan, seluruh air hujan yang jatuh di bumi Indonesia, jangan biarkan mengalir ke laut. Kita tangkap, membuat embung dan seterusnya, membuat irigasi yang baik. Sehingga air-air yang jatuh ini jadi pangan. Ini kalau kita melihat jadi Jerman, kesiapannya memang sudah direncanakan ya Pak ya? Sudah direncanakan sejak pemerintahan tahun 2015. Bukan direncanakan, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kalau direncanakan, kita sudah lakukan. Kalau tidak dipersiapkan dari awal, ini pasti lebih parah impornya. Sudah ada irigasi kan, ada bendungan tuh dibangun Bapak Presiden, begitu banyak. Kami juga diperintahkan dulu periode pertama, kami membangun embung bersama Menteri Desa. Itu kami bangun di mana-mana. Air hujan yang jatuh, jadi kita membangun rainwater harvesting system. Air hujan yang jatuh ke bumi Indonesia kita tangkap embung. Ada embung, ada kehidupan. Bisa di situ ada ikan hidup, ada sayur bisa tumbuh dengan baik. Sehingga bermanfaat untuk Indonesia. Indonesia tidak ada alasan karena dengan iklim ya. Efek El Nino ini. Bisa efeknya kecil banget. Pak Rusdi sendiri harapannya apa nih Pak mengenai pangan di Indonesia Sulawesi Tengah? Kita kan luas saya 61.000. Nah, saya petakan kabupaten apa. Nah, saya punya Morowali 2, Morowali Utara itu. Saya minta Poso, Kabupaten Poso mempersiapkan untuk bisa menutup. Tidak hanya dari Sulawesi Selatan menutup Morowali, pangannya apa semua, sayur mayur, dagingnya. Ya, bayangkan. Kayak IMIP itu, masak saja kangkung itu 5 ton 1 kali masak. Kan ada 50.000. Nah, belum lagi BIT nanti 80.000 tenaga kerja. Jadi banyak betul. Ya Poso harus persiapkan dirinya untuk sebagai penyaga karena dia tidak punya tambang. Jadi daerah tidak punya tambang, mempersiapkan supaya gampang, tenaga kerja juga semua segala macam itu. Alhamdulillah sekarang tenaga kerja mulai juga dari daerah-daerah yang tenaga itu. Jadi Morowali Nikel itu membantu saya dan sehingga mendorong saya petani-petani saya di Poso supaya bisa menghandle apa itu Morowali 2 Morowali. Kita di bagian barat sini menghandle IKN nanti ke depan. Nah ini kira yang harus direncanakan di mana mempersiapkan ini bukan. Jadi saya dorong itu Bupati Morowali yang perempuan itu yang putri Indonesia kan, karena putri Indonesia itu supaya dia mempersiapkan dirinya untuk pertanian. Jangan dia pikir lain-lain, dia pikir pertanian, ya.
pertanian dan peternakan. Artinya sudah siap ya Pak ke depannya ya. Belum, kita juga harus persiapkan. Ya, Baik. Bantuan Pak Menteri kan. Ya, untuk harapan dari Pak Mentan sendiri untuk Sulawesi Tengah seperti apa? Sulawesi Tengah kita menyiapkan pertama yang kawasan pangan ini dipercepat untuk memenuhi kebutuhan IKN ke depan sehingga tidak perlu impor. Dan kami juga akan melakukan pendampingan Pak Gubernur. Insya Allah tim kami turun minggu ini ke sini untuk mensupport. Kemudian ada kebutuhan kemarin peralatan, kita support. Minggu ini langsung turun gunung nih Pak, Pak Gubernur. Saya juga sudah pernah bawa tim ke Kalimantan. Kamu survei pasar apa yang laku, Betul. tanaman apa yang ini bisa Wah, laku. hebat. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jadi saya sudah ketemu dengan Pak Isran, dengan terjadi kontrak dagang kemarin, batu apa semuanya, ikan-ikan apa semuanya. Ya. Jadi itu sementara sekarang. Apalagi kalau kita persiapkan nih KPN nanti kawasan pangan nasional. Ya. Intinya sudah siap lah ya, dari pusat juga akan dibantu dan Sulawesi Tengah juga siap. Terima kasih Bapak untuk waktunya perbincangan hari ini. Nanti saya mau minta durian sama anggurnya ya Pak ya. Saya mau cobain langsung ya. Untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa hari ini. Pak Menteri, Pak Gubernur, terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Gubernur Sulawesi Tengah maupun dengan Menteri Pertanian, yang dimana memang ini membahas kekuatan pangan Indonesia. Jadi diusahakan agar kita tidak perlu banyak impor tapi dari dalam negeri. Seperti itu, demikian dari kami dari Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.